Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Baiklah, pada perjalanan di siang hari ini saya berada di Desa Sri Karangrejo atau lebih populer disebut P8 ya, P8A. Kami saat ini sedang berada di jalan utama Desa Sri Karangrejo, di mana jalan ini adalah jalan yang umum dipakai masyarakat untuk beraktivitas. Desa Sri Karangrejo merupakan salah satu desa yang juga merupakan ex transmigran tahun 90-an pada zaman Orde Baru, pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, di mana pada saat itu rata-rata para transmigran didatangkan dari tanah Jawa, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Madura, Jawa Barat, serta ada juga yang dari DKI Jakarta. Kita saat ini sudah berada di tengah-tengah desa Sri Karangrejo. Jalan ini merupakan jalan menuju persawahan ataupun perkebunan, di mana persawahan di sini dalam satu lorong jalan ini ada kanan kiri sekitar 56 hektar ya, karena satu lorong rumah ada 8. Semuanya sudah bersertifikat ya. Masing-masing kepala keluarga di sini mempunyai 3 sertifikat, yaitu 1 sertifikat lokasi atau lahan pekarangan, yang 2 sertifikat yaitu lahan 1 dan lahan 2 atau ladang 1, ladang 2. Ada sebagian warga di sini yang sudah dijadikan perkebunan kelapa, namun ada juga yang masih bertahan untuk menanam palawija. Nah, ini sepertinya mau nanam padi ya, teman-teman. Gadu istilahnya. Gadu itu adalah penanaman padi yang kedua setelah musim padi yang utama. Musim padi itu biasanya bulan 10 sampai bulan 12 itu masa penanaman padi. Namun ini sudah bulan 7, berarti mereka akan gadu atau nanam padi yang kedua. Sawah ladang yang menghampar luas ini sudah bersertifikat semua ya. Kita lihat tidak ada tanaman apapun di sana karena memang sudah habis masa tanam padi atau panen. Namun di sebelah kanan jalan ini sepertinya masyarakat mau nanam jagung ini ya, karena tidak ada pengairan di situ. Terlihat kering dan dibuat parit-parit kecil atau parit cacing. Sepertinya mereka mau nanam jagung. Kita sudah memasuki lahan kedua dari lahan milik warga transmigran, ex transmigran. Kita akan menuju desa Trimulya Agung, namun sebelumnya kita akan melewati desa Purwa Agung dan Karangtirta. Kita nanti akan berhenti sejenak di desa Karangtirta di rumah makan, yaitu ngisi bensin, karena memang ini saatnya sudah saat untuk makan siang ya, sudah jam 12 lebih. Tujuan kita sebenarnya adalah untuk menagih pajak sarang burung walet di desa Trimulya Agung. Mudah-mudahan nanti mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan Pak Kaban, Pak Kabid, dan Pak Sekban. Kita sudah berada di tengah-tengah
lahan ataupun ladang masyarakat desa Sri Karangrejo dan Purwoagung ya. Ini tanah perbatasan, jalan perbatasan menuju desa Purwoagung. Kita berada di lahan terakhir, lahan warga desa Sri Karangrejo. Lahan kedua ya. Nah, jembatan ini penghubung antara desa Sri Karangrejo dan Purwoagung. Sepertinya masyarakat ini akan menanam jagung ya, masyarakat desa Purwoagung, karena terlihat di sini nggak ada pengairan juga. Lahannya cukup tinggi dibandingkan desa Sri Karangrejo tadi. Terlihat dari air parit yang agak dalam ya. Nah, di sini ada beberapa traktor yang sudah terparkir di pinggir jalan. Itu tandanya masyarakat mulai membuka lahan ataupun membajak sawah ladangnya untuk persiapan nanam jagung. Nah, ini lahan yang sudah siap tanam. Sudah bersih semua, rumput-rumputnya juga sudah tidak ada. Namun ada juga yang sebagian belum digarap, ini masih ada rumputnya bekas padi. Ini sudah siap lahannya, siap tanam. Ada juga yang masih membajak, itu terlihat warga sedang membajak lahan biar gembur ya untuk nanam jagung. Ini masih di lahan 2 dari lahan milik masyarakat desa Purwoagung. Sebentar lagi kita akan memasuki lahan 1 ya. Ini sudah memasuki lahan 1. Jalannya lurus ya teman-teman. Di sini jarang ada jalan belok-belok, semuanya lurus-lurus. Kalaupun belok dia langsung mematah, langsung patah dia. Lahan 1 ini kebanyakan ditanami kelapa ini ya, oleh warga desa Purwoagung. Ini rata-rata ditanami kelapa lahan 1-nya. Kelapa sawit, ada juga yang kelapa biasa. Kita berada di lahan 1, lahan milik warga desa Purwoagung. Kita bersama Pak Kepala UPT ini ya, Pak Kepala UPT BP2 RD Kecamatan Lalan. Kita akan belok kanan memasuki desa Purwoagung ya. Ini jalan belakang, yaitu jalan menuju lahan persawahan atau ladang. Namun jalan ini sepertinya sudah menjadi jalan utama ya. Sebenarnya ini bukan jalan utama, namun karena jalan utama di luar desa sana yang dibelah oleh sungai itu kurang bagus, makanya warga lebih memilih jalan belakang. Namun ini kalau hujan licin dan lengketnya bukan main teman-teman, karena ini tanah ya. Kalau hujan Masya Allah, ini jalan ini licin lengket. Kalau tidak motor trail tidak sanggup lewat jalan ini. Kita akan belok kiri memasuki perkampungan warga. Ya, kita belok kiri, kita memasuki perkampungan warga. Kemudian nanti kita akan mampir sejenak di warung untuk ngisi bensin. Ini perumahan penduduk desa Purwoagung.
Ini walet ya teman-teman, bukan gedung apa ini, tapi gedung walet ya. Terlihat gedung-gedung menjulang tinggi, tapi itu rumah walet. Itulah nanti yang akan kita ambil pajaknya. Kita akan nyebrang di sini jembatan ini untuk ngisi bensin sejenak karena hari sudah cukup siang, sudah jam 12 lebih ya. Ini sungai yang membelah kedua desa ini ya. Kita masuk desa Karangtirta. Inilah desa Karangtirta. Dan sudah sampai di rumah makan yang sederhana. Ya maklum ya teman-teman, rumah makan di desa seperti inilah. Tidak seperti rumah makan yang kita bayangkan di kota. Itu rekan kita Pak Mujiono. Nah itu. Nah inilah rumah makan kita. Itu Pak Rusdi Effendi, kepala UPT kita. Rumah makan sederhana Karangtirta ya. Oke teman-teman, cukup sekian perjalanan kita siang ini ya, mudah-mudahan bisa menghibur. Jangan lupa like and subscribe. Mudah-mudahan kita diberikan Allah umur panjang, rezeki yang melimpah, serta kesehatan jasmani dan rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.